Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif. Hari ini kita mau test drive mobil ini nih, Wuling Bingguo EV. Kalau di Tiongkok namanya Binggo, tapi masuk ke sini jadi Bingguo. Mungkin biar lebih halal kali ya, karena kan Binggo itu kan identik dengan perjudian. Nah, di sini karena kita mengharamkan judi, jadi namanya jadi Bingguo. Itu sotonya gue aja sih. Dan mobil ini itu menarik banget ya, karena waktu itu di China itu pertama kali keluar ya, dalam 6 bulan itu laku 100.000 unit. Terus udah laku 100.000 unit, tiba-tiba keluar yang versi long range-nya 410 km dengan top speed yang lebih tinggi, 130 km per jam. Dan masuk ke Indonesia itu cuma 2 model aja. Kalau di China itu 3 ya, jadi yang 200 km, 300 km, dan 400 km. Kalau di Indonesia ada yang 300 nih ya. Ini 333 tepatnya range-nya. Yang ini 410 km. Jadi cuma ada 2 model aja, dan antara yang 300 sama 400 speknya semua sama, nggak ada bedanya. Dari eksterior, interior semuanya sama. Yang membedakan hanyalah warna. Warnanya ada 3. Ada warnanya pastel semua ya. Ada warna biru, hijau, sama milky tea ya. Milky tea. Ya gitulah pokoknya. Dan semuanya atapnya warna hitam, sama interiornya untuk kedua warna ini itu interiornya warna coklat. Kalau yang ini interiornya warna hitam. Dan mobil ini kalau kalian pikir, wah ini mobilnya pasti lucu nih, kecil kayak REV. Enggak. Ini lebih gede dibandingkan Honda Brio atau Toyota Agya. Karena sebenarnya mobil ini tuh panjangnya itu 3,95 meter ya, 3950 mm. Dan lebarnya 1708 mm ya, 1,7 meter. Dan tingginya itu sekitar 1580 mm ya. Jadi kalau bisa dibilang nih dimensinya sama kayak apa? Kayak Honda Jazz G8 atau Suzuki Baleno yang kayak gini, yang model baru. Ya. Tapi dibandingkan dengan Baleno, dia punya wheelbase yang lebih panjang. Wheelbase-nya 2560, jadi dia hampir 2,6 meter ya. Jadi sebenarnya mobil gede. Lihat, ini mobilnya. Ya. Jadi kalau kalian pikir, wah ini pasti sekecil Agya, Ayla, atau segede Brio gitu ya, enggak. Ini lebih gede. Emang nggak sepanjang City Hatchback atau Yaris ya, tapi ini udah cukup gede. Ditambah lagi desainnya itu membulat ya, tapi sebenarnya dia agak ngotak. Dan mobil ini dia pakai ban ya. Ini 15 inci 18560, tapi sebenarnya pakai dop. Jadi ini bisa dibuka. Nah, jadi kalau dibuka ya peleknya pelek kaleng, dikasih tutupan gini, cuma model tutupannya bagus ya. Jadi senada sama desain mobilnya. Dan seperti biasa, bannya sama kayak Wuling REV, pakainya Green Max. Dan dia sudah pakai 4 buah cakram di semua rodanya. Harganya ini belum ketahuan, tapi nggak jauh dari 300 jutaan. Atau mungkin bisa 400 juta, tergantung kebijakan tahun depan. Karena kalau misalkan nanti PPN-nya masih 1%, kan PPN 1% sampai Desember doang nih. Nah ya udah nggak berlaku lagi tuh. Bisa mungkin 400 jutaan, tapi kalau masih PPN-nya 1%, mungkin harganya masih bisa di bawah 400 juta yang tipe paling tinggi. Terus kita lihat bagian belakang ya, nggak cuma depannya yang imut, belakangnya juga imut, dan sedikit mengingatkan kita sama PT Cruiser ya. Nah, yang lucu ini mobil ya, kita mau buka itunya di mana? Mau buka belakangnya, bukan di sini, tapi di sini nih bukanya nih, ada pencetan di sini, baru pindah ke atas. Nah, aduh adem, panas banget siang ini ya, pagi ini ya. Dan untuk yang versi 410 km, jadi untuk 1000 pembeli pertama, dia tuh dapat wall charger dan kawan-kawan, termasuk voucher listrik 4 juta buat 2 tahun ya. Terus ini nih, ini ada tempat penyimpanan seperti ini. Ini gede banget ya, tuh segede gini. Ini chargernya. Dia pakainya GBT sama kayak Wuling REV. Dan ini bisa diangkat. Jadi kalau kalian nggak butuh tinggal diambil aja. Ini aksesoris tambahan by the way. Jadi kalau misalkan dicopot, dia tuh bagasinya turun banget ke bawah. Nah, terus kalau misalkan kita butuh tempat lebih gitu ya, dia bisa dilipat rata lantai. Dengan catatan, kalau mau lipat rata lantai harus ditegakin dulu headrest-nya. Kalau nggak dia nyangkut di bagian headrest. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dengan catatan lagi, bisa dilipat rata lantai kalau ada kalaunya. Kalau ada aksesoris ini, kalau nggak ada aksesorisnya nggak bisa. Wah, panas banget nih hari ya. Kalian suka warna apa? Warna milk tea, avocado green, atau sky blue? Ngarang banget gue ya.
Ya pokoknya warna kayak gitulah. Dan dia ada defogger di bagian sini, ya kan. Atapnya warna hitam. Gue sih lebih seneng kalau atapnya warna putih ya, karena kalau hitam itu siang-siang menyerap panas. Nah kalau juga tips buat teman-teman yang punya Wuling REV, dia kan atapnya hitam ya, atapnya kasih peredam deh, pasti jauh lebih enak. Nah sekarang kita buka bagasi depannya. Seperti ini dia. Ini sebenarnya dia masih punya ruang yang banyak. Harusnya dia tuh ada tempat buat storage gitu, kayak Ioniq yang bisa dibuka gitu ya. Dan sekarang dia beda sama REV yang pakai penggerak belakang, dia penggerak depan. Nah, dia juga bisa kita lihat di sini ada radiator. Jadi dia sudah pakai liquid cooling. Kalau REV masih pakai extra fan doang gitu ya, pakai kipas doang. Kalau ini udah pakai liquid cooling. Tapi ini masih belum jelas. Gue tanya liquid coolingnya itu buat motornya, buat baterainya, atau buat dua-duanya. Wuling belum jawab. Karena setahu gue dari spek yang beredar di Tiongkok, liquid coolingnya itu buat motor listriknya aja. Tapi tenang aja, baterai, motor kontrol unitnya, sama motor listriknya, garansinya seumur hidup. Jadi buat teman-teman yang ragu beli mobil listrik karena nanti baterainya 8 tahun, setelah itu gimana gitu kan, ini garansinya seumur hidup. Baterainya udah 8 tahun lewat, rusak, ganti langsung sama Wuling gratis. Terus ngomong soal baterai, kapasitasnya kalau Wuling REV itu 17,8 kalau nggak salah kilowatt ya. Ini 31,9, sama yang 400 km itu 37,9 kilowatt. Nah pertanyaannya, kok bisa 37,9 kilowatt itu bisa 410 km? Tadi HP-nya overheat saya mana ya? Oh ya, sampai range ya. Kenapa dia 37,9 bisa 410 km? Neta itu 40 kW, beda 2 kW, tapi bisa tapi lebih rendah 401 km karena mesinnya. Nah, motor listriknya dia 50 kW. Sedangkan si Neta itu 70 kW. Jadi ini lebih irit penggunaan listriknya, makanya bisa lebih panjang. Nah, kalau ditanya Wuling REV berapa tenaganya gitu ya. Ini 30 kW. Jadi makanya Wuling REV dengan 17,8 kW bisa jaraknya 300. Bahkan gue coba sampai habis dapatnya 363. Dan itu nyebelin banget sih karena udah mau habis-habis itu jadi lambat banget, AC-nya mati, tapi bisa 60 kilo lebih banyak dibanding klaimnya. Nanti ini kalau misalkan udah sampai rumah juga kita cek berapa ya kira-kira kalau dari penuh sampai habisnya. Nah, ngomong-ngomong soal spek lagi, kalau misalkan kita bandingin sama Ioniq 5 gimana? Ioniq 5 itu baterainya 71 kW kalau nggak salah. Terus motor listrik ya 170 kW. Jadi bedanya sekitar 120 kW. Makanya tenaganya beda, dimensinya kan juga beda, berat segala macam jelas berbeda. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, ini ada radiatornya gede di sini, kipasnya juga gede, dan gue ngelihat ini mobil nggak cuma dirakit di sini, tapi udah terlihat komponen-komponen lokalnya. Kayak misalkan akinya, ini udah pakai aki GS ya, buatan lokal, dan lain-lainnya pasti juga banyak udah buatan lokalnya. Karena kalau misalkan TKD-nya tinggi, bisa bebas PPNBM. Pasti Wuling ngejar sih, udah punya pabrik di sini ya kan. Oke. Eits. Nah, bodinya tebel khas Wuling. Di bagian sini plastik semua, dia nggak ada fog lamp ya. Di sini ada buat towingnya ya. Jadi kalau misalkan kita mau narik, bisa dari sini. Lampunya udah LED dan ini bentuknya X loh. Lucu ya, bagus. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Oke, sekarang kita masuk. Aduh, adem. Dan karena ini mobil listrik, bisa kita lihat ya, ini lantainya tuh segini, tapi floor bawahnya tuh segini. Jadi di sini tuh ada space yang agak gede buat baterai. Makanya pas kita masuk, meskipun dia headroomnya tinggi gitu ya, ini tuh kakinya agak sedikit tinggi gitu. Jadi joknya itu kalau bisa ditilting sedikit ya atasnya biar dia tuh nggak naik gitu ya. Cuma overall dibandingkan dengan Wuling REV, posisi duduknya lebih enak ya, lebih pas gitu. Kalau Wuling REV kan agak gimana gitu ya, kakinya bawah. Ini rasanya kayak bawa sedan atau supercar yang kakinya selonjor ke depan. Terus yang lucu adalah dia fiturnya ini lebih lengkap dari Wuling REV ya. Kayak misalkan dia udah ada ini elektrik, bisa naik turun secara elektrik, tapi ini kebalik. Nah, cuma ini kan versi yang prototype ya, jadi pre-production model, belum yang production modelnya. Jadi nanti ketika versi production modelnya beberapa hal itu akan di-upgrade ya. Cuma untuk pre-production model, ini build quality-nya bagus sih. Seperti biasa Wuling, plastiknya solid, terus juga build quality-nya bagus ya, nggak terlalu goyang.
Dan detail-detailnya juga bagus khas Wuling ya. Oh ini ngembun ya ternyata. Gue sebenarnya ngeliat ini tuh kayak apa ya? Kayak PT Cruiser Reborn gitu ya. Dan ada beberapa part dari Wuling REV yang common parts, saya bukan hal yang jelek karena part-partnya berkualitas. Kayak contohnya layarnya. Ini kurang lebih sama, cuma interface-nya beda dan desainnya itu dibikin kayak begini. Lucu bentuknya. Sama tetap ada tombol AC-nya dan ini sedikit dibedain sama Wuling REV. Ini dibikin ada motif diamondnya jadi lebih klasik dan gue suka nih ventilasi AC-nya. Itu senada sih, sama di bagian sininya tuh ada diamond-diamondnya juga. Ini senada kayak mobil klasik zaman dulu gitu loh, chrome. Di sini juga dibikin ala-ala metal ya. Dipencet juga rasanya lebih dalam. Sama ada cruise controlnya, di mana di Wuling REV itu nggak ada. Dan ini untuk mode berkendara. Ada Eco, Eco Plus, ada Sport, ada normal. Jadi ada 4. Di sini ada buat pengatur ketinggian lampu, sama ada electronic stability control, dan dia ada electric mirror. Tapi sayangnya dia nggak bisa retract. Jadi kalau kita mau lipat itu harus manual. Sayang sekali nih. Kalau misalkan dibikin otomatis pasti lebih enak. Dan untuk power window-nya ini cuma auto down doang buat sisi pengemudi. Enggak all auto power window kayak Alphas mungkin atau Wuling REV, dia cuma kanan kiri tapi dua-duanya udah pakai auto up sama auto down ya. Ini malah enggak. Dan di sini ada shifter yang sama persis kayak Wuling REV, ada electronic parking brake dengan auto hold ya. Terus di sini ada yang lucu, ada tempat buat taruh HP. Bisa pas gitu ya buat Samsung Galaxy S23 Ultra. Di sini ada cup holder, tapi nggak terlalu dalam dan kelihatannya agak kecil. Sama di sini ada cup holder lagi. Ini sayangnya kurang satu aja sih. Kalau dikasih armrest itu pasti lebih enak. Sama di sini ada kaca, tapi nggak ada lampu. Di sini juga ada kaca, nggak ada lampu. Dan lampunya sama kayak Wuling REV. Ini juga kurang lebih sama ya. Dan ada USB port juga. Ini kalau kita pasang dashcam enak, tinggal tempel, colokin ke sini aja, langsung bisa nyala. Nggak perlu ngarit kabel sampai ke sini gitu, nggak perlu. Terus di sini ada, weh, sudah soft opening dong, keren. Ya di sini ada 2 hook buat naruh barang, sama ada 2 buah USB. Dan head unitnya ini audionya belum Apple CarPlay dan Android Auto. Dia lebih suka pakai Wuling Link ya. Kalau Wuling tuh punya sendiri. Airbagsnya cuma ada 2 sayangnya. Tapi yang gue seneng dari mobil ini, dia ini nggak ada konsol tengah. Jadi kalau kita mau parkir dipepetin kanan terus nggak bisa kebuka, tinggal geser dengan mudah ya. Gue seneng banget kalau naik Ioniq 5 atau Wuling REV itu parkir dipepetin sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau nggak bisa keluar tinggal seret geser aja. Dia sudah ada tilt steering, tapi belum ada teleskopik. Nah sekarang kita sebelum jalan kita cek belakangnya dulu yuk. Oke, sekarang bagian belakangnya. Dan seperti yang gue bilang ya, dia floornya agak tinggi. Jadi pas kita duduk seperti ini, kaki kita agak sedikit naik ya. Tapi headroom masih ada. Tinggi gue 170 cm. Nggak ada armrest. Yang kanannya armrestnya proper banget ya. Karena tebel dan ini pakai kulitnya Wuling ya. Bagus ya. Kulit sininya bagus, tebel. Tapi sininya masih hard plastik. Oke, bagian belakang nggak banyak yang bisa di-explore. Jadi kita langsung ke depan aja dan jalan-jalan. Let's go! Oke, sekarang kita mau mulai ya. Kita masukin ke dia aja, dan dia itu sama seperti REV, jadi nggak ada push start stop engine buttonnya. Kuncinya juga sama persis seperti ini ya, sama kayak REV, jadi nggak ada bedanya. Kita gas aja, langsung auto release parking brake-nya ya. Oke, ini setirnya enteng banget nih, cuma 1 jari doang. Kita pakai kelingking tuh. Setirnya enteng, ini Eco Plus ya. Ya, larinya lebih bertenaga dari Wuling REV. Sama kalau dilepas gasnya, dia kayak ada majunya gitu, kayak ada CVT, CVT-nya baru melar gitu kan. Kita pindah ke mode sport ya. Oke. Ya, lebih kencang sedikit tapi nggak terlalu pengaruh sih kalau menurut gua ya. Dan ngomong-ngomong soal tenaga mesin, ini lucu loh. Dia ini yang versi 410 km range-nya, itu dia punya top speed 130 km per jam, tapi torsinya cuma 125. Sedangkan versi yang 333 itu dia torsinya lebih gede, 150 Nm, tapi kecepatan maksimalnya di 120 km per jam. Jadi beda 10 km per jam lebih rendah, tapi torsi lebih tinggi. Katanya Wuling sih itu karena rasio dari gear-nya ya.
Oh enak nih mobil. Remnya juga enak, suspensinya enak banget. Emang Wuling ini salah satu yang bisa diunggulkan dari Wuling tuh suspensinya ya. Kayak contohnya waktu gua pakai Wuling Alves tuh ya, gua pikir yang akan membuat orang terkesima sama mobil itu tuh karena keiritan bahan bakarnya atau fiturnya gitu kan, karena kan fiturnya banyak ya. Tapi pas gue coba, ternyata yang paling enak itu adalah suspensinya. Dan itu yang gue rasakan juga di mobil ini ya, walaupun kita cuma muter-muter Sumarekon, tapi menurut gue udah lebih dari cukup karena ada beberapa posisi tidur. Tadi kita coba hajar gitu ya. Oh iya, kalau mundur layarnya ternyata kecil ya, tapi dia bisa belok juga loh. Garisnya bisa ikut belok. Nih, posisi tidur kita lewatin ya. Empuk. Mobil empuk. Coba emang sama kayak Wuling Rivi ya, dia rasanya limbung ya. Ini udah masuk sport tapi steeringnya tetap masih empuk ya. Masih enteng, nggak tambah berat. Jadi dia itu pas kita masuk mode sport cuma berubah di respons dari engine-nya aja. Enak sih, ini mobil enak banget. Suspensinya sih pol. Gue nggak heran kalau dia bisa ngasih suspensi yang enak sih. Ini lebih enak dibandingkan dengan Netavi yang terlalu goyang ya. enak. Suspensinya pas, handlingnya terlalu ringan ya, body rollnya masih berasa. Cuma karena ini adalah mobil perkotaan yang mengutamakan kenyamanan, kelincahan dibandingkan dengan sportivitas, karakternya jelas gitu. Ini mobil yang cari nyaman. Oke. So far so good. Nih ya, 70%, range-nya masih 234 km. Masih panjang. Adem dong. Giliran kita bikin video di luar, panas. Jadi ini sekarang tinggal harganya aja berapa. Kalau misalkan harganya bagus, gue yakin mobil ini akan laris manis kayak kacang goreng. Karena kemarin tuh banyak orang mau beli Wuling Rivi tapi terkendala sama terlalu kecil, nggak ada bagasinya, pintunya cuma 2, sama bagasi jadi 3. Mungkin mobil ini tuh jadi jawaban buat kalian yang butuh mobil listrik, kecil, range-nya panjang, hemat, dan 5 pintu pula, 4 pintu ya, sama plus bagasi. Ya ini jawabannya gitu. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sarida Hanif ya. Dari 3 varian ini, mana yang paling kalian suka? Coba komen di bawah mau warna apa. Bye-bye.